Iya, bincang tipis-tipis tahun 2025 ini Lebaran dengan tema nasional kita adalah tenang dan menyenangkan. KAI siap melayani masyarakat. Kapasitas tempat duduk kita lebih dari 4,5 juta, tapi kami prediksi ini bisa digunakan lebih dari 4,6 juta karena ada stasiun-stasiun antara yang bisa dimanfaatkan juga. Misalkan dari Jakarta ke Surabaya gitu ya, turun di Semarang, nanti yang dari Semarang naik lagi. Sehingga memang ini kita maksimalkan rekayasa pola operasi. Ada kereta tambahan, yang penting adalah utamakan keselamatan. Dari stasiun kereta api Senen, Jakarta Pusat, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait kesiapan PT Kereta Api Indonesia untuk mengangkut penumpang yang Lebaran ini, kita akan berbincang tipis-tipis dengan Ibu Anne Purba. Beliau ini adalah Vice President of Public Relations. Kita akan mengiris tipis-tipis mulai dari stasiun kereta api sampai kembali ke pelukan keluarga. Iya kan? Sat, set, sit. Bu, kita mulai dulu dari kenyamanan di stasiun dulu ya. Kalau penumpang lagi menunggu atau kereta api telat menunggu, ya kan mereka harus butuh kenyamanan, toilet yang bersih, ruang tunggu yang nyaman. Gimana soal itu dulu? Ya, jadi memang kita untuk stasiun-stasiun, khususnya kita ada di Pasar Senen. Ini sudah 3 tahun terakhir kita perbaiki terus. Nanti selesai ditargetkan di tahun 2026-2027 ya. Jadi di sini Pasar Senen aja sudah pakai AC. Sudah pakai AC. Kemudian semua stasiun saat ini untuk kereta jarak jauh itu sudah ada water station, minum gratis. Jadi cukup bawa tumbler, tidak usah beli yang kemasan karena kita juga mau mengurangi plastik. Kemudian kita juga bekerja sama dengan tenan-tenan untuk menyiapkan makan minum ketika buka puasa juga, gitu ya. Dan area-area bermain anak-anak seperti di Stasiun Gambir kita juga buat. Kemudian untuk luxury itu juga ada ruang-ruang menunggu untuk luxury-nya, lounge ya. Jadi untuk kenyamanan stasiun ini terus kami tingkatkan. Nanti akan ada riasan-riasan Lebaran juga. Ya, kemarin kita bekerja sama dengan IP lokal untuk memberikan kesan komik ya untuk perjalanan angkutan Lebaran 2025. Jadi apa salah fasilitas memanjakan penumpang lagi? Ada lagi? Ya itu tadi ya, ada gratis, kemudian ada FR, Face Recognition, itu kita tidak usah cetak lagi tiket, tetapi kita sudah mendaftarkan KTP kita, cukup nanti mendaftarkan lagi di FR, udah tidak perlu untuk mengantri, cukup boarding dengan wajah kita. Kemudian beberapa stasiun kita fasilitasi juga seperti Pasar Senen sudah pakai AC, toilet yang cukup, dan kita juga sudah ada toilet disabilitas juga. Kemudian area disabilitas juga kita sudah Maaf, kesan kumuh sudah kita lenyapkan. Baik. Dan kita sudah terintegrasi ya dengan beberapa antar moda dengan angkutan umum ya. Angkutan umum kita juga sudah terintegrasi. Oke, itu tadi saat sit. Setelah duduk di kereta api, bagaimana kenyamanan? Ada nggak kerjasama dengan pihak kepolisian atau tentara atau apa dalam menjaga keamanan barang-barang di atas kereta? Yang pertama bahwa KAI saat ini kan mengadakan 612 kereta baru dengan Inka. Kemudian kita sudah mengeluarkan kereta-kereta yang kita juga modifikasi di Balayasa. Jadi kereta-kereta kita ini yang ekonomi dulu katanya itu adu dengkul, sempit, saat ini sudah hanya 72 seat. Ya, tapi ini kan bertahap. Sarden itu udah nggak ada? Sudah nggak ada, bertahap. Kemudian di atas kereta kita juga sudah digitalisasi, ada juga entertainmentnya, ada juga restorasi, kereta makan sudah kita perbaiki. Ya, ada layanan makan, kemudian juga ada ngecas handphone juga karena kita juga nggak bisa lepas dari handphone. Betul. Ya, supaya bisa nonton tipis-tipis.
Dan juga ada petugas yang 24 jam bisa dihubungi di atas kereta, dan bahkan kereta-kereta kita dari ekonomi, eksekutif, luxury sekarang ada kompartemen. Oh, jadi ini kenyamanan di apa itu barang, keamanan barang juga semua ya. Untuk keamanan stasiun dan di atas kereta kita juga bekerja sama dengan TNI Polri di dalam pengamanan ya, di jam-jam sibuk juga kita terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang mendukung ketertiban ini, dan kami juga menambah petugas-petugas di stasiun, customer service on station, untuk membersihkan kereta kita juga supaya cepat, karena kita ada penambahan kereta. Sama nggak kualitas kereta tambahan dengan yang inti tadi itu? Ya, jadi yang kita lihat kualitasnya itu tadi saya sampaikan ya. Saat ini kan ada namanya new generation, kemudian ada namanya kereta modifikasi ya. Yang kami pastikan adalah kenyamanan itu pasti kita berikan. Tapi namanya ekspektasi dari masyarakat, ketika kita memberikan layanan baru pasti ekspektasinya naik terus. Tapi sebenarnya kita sama memberikan kenyamanan mulai dari ekonomi sampai eksekutif. Oke, kan sekarang lagi ini Bu Anen, musim hujan, cuaca, bencana, mitigasi bencana gimana Bu? Iya, kita sudah lakukan RAM check, kita lakukan kereta inspeksi, sehingga kita bisa mapping untuk area-area seperti yang rawan longsor, rawan banjir, juga ada tanah labil dan yang lainnya. Selama tahun 2024 dari semester kedua sampai akhir tahun sebenarnya sudah kita persiapkan juga dengan mengganti belasan ribu rel untuk persiapan kereta-kereta kita karena melaju lebih cepat 120 km per jam, penambahan perjalanan mulai dari 1 Februari ditambah Lebaran, udah tambah 1 Februari tambah lagi. Perjalanan juga itu lebih dari 2.000 kita satu hari untuk menjalankan kereta. Coba iris tipis-tipis dulu soal perawatan sarana dan prasarana dulu, lebih ini lagi ya. Tadi saya baru dari Balayasa ya. Untuk Balayasa Manggarai saja itu sudah menyelesaikan 156 kereta yang di maintenance. Baik untuk perawatan 2 tahun ataupun 4 tahun, untuk apa? Untuk kenyamanan pelanggan. Karena kami akan mengurangi dan kita berharap tidak ada gangguan. Kita sudah antisipasi sehingga nanti ketika beroperasi sarana-sarana tersebut sudah maksimal bisa melayani masyarakat. Coba tipis lagu kereta datang terlambat itu ada. Kalau kereta datang terlambat pasti pelanggan kita sudah tahu. Pasti ada kompensasi yang kita berikan. Tetapi sampai saat ini dari Januari sampai ke Februari yang namanya ketepatan waktu itu di atas 96% untuk ketepatan perjalanan kereta. Bu Aneh, itu semua ada simulasi, tanda kutip ada simulasinya nggak Bu? Sebelum ini ada Ibu, teman-teman di KAI ada simulasinya nggak gitu? Pasti, operasi prasarana, sarana itu kan berkolaborasi. Kemudian kita ada namanya preventive maintenance, itu digitalisasi yang ada di lapangan itu mempercepat kita melakukan perbaikan-perbaikan di lapangan. Kita 24 jam memiliki kontak center, comment center, semua masukan dan feedback yang diberikan baik di media sosial, telepon, email dan yang lainnya itu pasti kita respon. Nah, sehingga setiap masukan dari masyarakat itu secara langsung kita tindak lanjuti. Kemudian perbaikan itu berasal dari voice of customer. Jadi digitalisasi layanan, digitalisasi dalam operasi, sarana dan maintenance, inilah yang mempercepat mitigasi kami dalam menyelesaikan masalah. Berarti Bu Aneh dan kawan-kawan sudah simulasi coba dari Senin ke Surabaya udah. Jadi per tanggal 1 Februari itu kita melakukan percepatan. Ke Jogja itu sudah tidak sampai 6 jam dengan Taksaka. Ke Semarang itu sudah di bawah 5 jam. Ke Surabaya juga kita prosesnya sudah di bawah 9 dan 8 jam. Sehingga ada beberapa hal rekayasa pola operasi yang terus kita lakukan. Karena dulu kecepatannya 100 km, sekarang sudah 120 km per jam. Tapi yang banjir-banjir tadi itu udah diprediksi semua itu ya, yang genangan-genangan semua udah ya? Sudah kita prediksi dan khususnya untuk Lebaran ini karena ada penambahan perjalanan kereta, ada 1.000
petugas yang kita tambah, baik di perlintasan ataupun di area-area yang memang kita mitigasi ini rawan terhadap banjir dan longsor. Oke. Dan stop stasiun itu ada kesenjangan ya Bu? Mungkin di Cirebon lebih nyaman atau di Samarga? Tidak ada kesenjangan, adanya karena kita diatur oleh Undang-Undang Perkeretaapian, apalagi kita juga ada PSO ya, subsidi, itu ada namanya standar minimum pelayanan. Oke. Jadi itu sudah dilakukan ramcek gitu ya. Ramcek itulah yang memastikan prasarana dan sarana pelayanan itu sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Berarti Ibu Ane aktif memungut informasi tanda kutip keluhan-keluhan. Yes. Tahun 2003 keluhannya apa, 2004 dibenahi atau seperti apa? Itu satu hari kita bisa menggrab 2.000 sampai 6.000 feedback per hari. Media sosial sekarang setiap orang bisa ngomong. Iya. Ya, itu kita grab and then kita punya namanya customer relationship management. Yang kita menginvestasikan kereta ekonomi itu menjadi 72 seat itu dasar dari voice of customer gitu ya. Jadi 612 kereta yang kita adakan sekarang itu berdasarkan kebutuhan dari pelanggan. Gitu. Jadi itu yang terus kita lakukan sehingga komplain itu adalah hadiah untuk kita bisa berbenah. Ya. Ini terakhir nih Bu, di bincang tipis-tipis itu terakhirnya ada 3 kali. Terakhir benaran nanti. Ya. Ini kita kan sama-sama orang komunikasi. Sosialisasi itu adalah sangat penting. Betul. Saya pernah dulu pertama pengalaman naik pesawat tahun 90-an. Saya pikir waktu itu dulu ketika naik pesawat kan minum di atas itu gratis. Oh, saya pikir mahal. Jadi saya nggak jadi minta. Belakangan saya tahu itu sini saya mau setelah tahu artinya sosialisasi. Artinya barang pun kita nggak tahu, kadang 20 kilo. Bagaimana saya tahu di kereta api, kalau di pesawat saya tahu 20 kilo, lebih dari 20 kilo saya ini. Tapi kalau lebih dari 20 kilo bayar. Satu lagi Bu, saya pernah naik kereta api dari Jawa ke sini, saya ditawarin nasi goreng. Saya pikir gratis. Pas selesai saya ternyata bayar 25.000. Oke, berarti harus naik kereta yang sekarang ya. Jadi kalau apa orang namanya? Batak begitu ya. Iya, itu poinnya. sosialisasi kita memang terus kita lakukan, baik dari sisi bagasi, kemudian ketentuan anak kecil, bahkan sekarang lansia kita kasih diskon, ya, dikasih diskon juga untuk yang lansia. Kemudian mengenai hal-hal terkait dengan restorasi itu sekarang sudah sangat digital. Yeah. Jadi kita mau makan apa, kita ingat ada kuliner apa itu hanya akses by KAI gitu ya, klik apa yang dibutuhkan. Kemudian juga ada menu-menu yang kami siapkan di kereta makan juga gitu. Jadi istilahnya dalam pelayanan di atas kereta itu mau makan, minum pasti kita siapkan, dan juga by request melalui aplikasi akses by KAI juga bisa. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ke pemirsa bincang tipis-tipis? Iya, bincang tipis-tipis tahun 2025 ini Lebaran dengan tema nasional kita adalah tenang dan menyenangkan. KAI siap melayani masyarakat. Kapasitas tempat duduk kita lebih dari 4,5 juta, tapi kami prediksi ini bisa digunakan lebih dari 4,6 juta karena ada stasiun-stasiun antara yang bisa dimanfaatkan juga. Misalkan dari Jakarta ke Surabaya gitu ya, turun di Semarang, nanti yang dari Semarang naik lagi. Sehingga memang ini kita maksimalkan rekayasa pola operasinya, ada kereta tambahan, yang penting adalah utamakan keselamatan. Iya. Utamakan keselamatan, tetap hati-hati dan kontak kami 24 jam di 121 untuk informasi-informasi penting, dan selalu manfaatkan media sosialnya untuk follow account kami di KAI 121 atau kereta api kita untuk semua kebutuhan pertanyaan dan juga kebutuhan selama menggunakan kereta api. Demikian bincang tipis-tipis dengan Ibu Ane Purba, Vice President of Public Relations. Sampai bertemu kembali.